Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ablisar Samad. Saya sekarang bertugas sebagai dokter umum di Puskesmas Sungai Cuka, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan beberapa hal tentang diabetes mellitus. Definisi diabetes itu sendiri adalah penyakit menahun berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi dari batas normal. Penyebab dari kenaikan gula darah itu sendiri menjadi landasan pengelompokan jenis diabetes. Pada umumnya ada dua jenis diabetes, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 diakibatkan oleh kerusakan sel pankreas sehingga produksi insulin tidak ada sama sekali. Insulin itu sendiri bertujuan untuk memecah gula darah sehingga menjadi energi, dan apabila insulin tidak diproduksi, maka gula darah dalam darah akan meningkat. Pada penderita diabetes mellitus tipe 1 ini dianjurkan untuk menggunakan insulin, yaitu berupa suntikan. Jadi diabetes mellitus tipe 1 ini harus menggunakan insulin secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan insulin dalam darahnya. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah diabetes mellitus yang disebabkan oleh kenaikan kadar gula darah yang disebabkan karena menurunnya kadar insulin dalam pankreas. Jadi yang satu tadi sel pankreasnya yang rusak, yang satunya karena produksi insulinnya yang kurang dari pankreas itu sendiri. Nilai normal gula darah dalam tubuh manusia yaitu ada dua pengukuran. Pertama, gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu atau GDS tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Sedangkan yang kedua adalah gula darah puasa, yang mana gula darah puasa ini kadarnya tidak boleh lebih dari 126 mg per desiliter. Saya akan menjelaskan beberapa tanda dan gejala diabetes. Yang pertama, meningkatnya frekuensi buang air kecil. Jadi, pada penderita diabetes biasanya akan sering pulang balik WC untuk buang air kecil. Yang kedua, rasa haus yang berlebihan. Yang ketiga, penurunan berat badan yang signifikan. Biasanya dalam 1 bulan ada penurunan berat badan kurang lebih 5-10 kilo. Disertai dengan rasa lapar yang berlebih. Jadi pada penderita diabetes sering makan dan sering lapar, tapi berat badannya menurun. Terus ada masalah pada kulit. Biasanya kulitnya ini mengering. Kemudian penyembuhan luka yang lambat pada kulit. Jadi kalau misalnya pada penderita diabetes terdapat luka pada daerah kaki atau daerah tangannya, biasanya lukanya itu akan lama sembuhnya dibanding dengan orang yang tidak menderita diabetes. Kemudian infeksi jamur. Nah, ini biasanya sering pada penderita diabetes karena sering terjadi gangguan atau permasalahan pada kulit yang tadi saya jelaskan, yaitu kulit kering, iritasi pada daerah genital. Yang sering juga cepat letih, lelah, dan mudah tersinggung. Biasanya penderita diabetes ini rasa lapar yang terus-menerus sehingga dia tidak bisa mengontrol emosinya, dan karena rasa laparnya itu dia cepat lelah. Selanjutnya, pandangan kabur. Ini disebabkan biasanya karena kerusakan jaringan di sel-sel sekitar orbita atau sekitar saraf di mata. Kemudian yang terakhir, sering terjadi rasa kesemutan pada daerah ekstremitas bawah atau daerah kaki. Selanjutnya, apa saja komplikasi yang terjadi pada penderita diabetes mellitus? Yang pertama yang saya jelaskan, retinopati diabetik. Retinopati diabetik ini adalah gangguan mata atau penglihatan. Penurunan fungsi retina, yang dimana fungsi retina ini sebagai saraf penglihatan yang ada di bagian terbelakang dari mata. Jadi pada penderita diabetes ini, sel-sel dari retina itu mengalami kerusakan, makanya terjadi kabur atau bisa jadi sampai kebutaan. Kemudian yang kedua, penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler ini maksudnya penyakit jantung. Biasanya pada penderita diabetes itu berhubungan erat sama sakit jantung. Pembuluh darah di seluruh tubuh itu, elastisitasnya itu akan berkurang. Karena kurangnya elastisitas pembuluh darah di jantung, makanya menyebabkan biasanya adanya penumpukan trombus atau bisa terjadi penyempitan pembuluh darah karena pembuluh darahnya yang tidak elastis tadi. Diakibatkan kadar gula di sel-sel pembuluh darahnya itu menumpuk di situ, jadi pembuluh darah di sekitar jantung tidak elastis. Kemudian yang ketiga, nefropati diabetik. Nefropati diabetik maksudnya ini adalah gangguan ginjal. Yang mana kita tahu ginjal itu sendiri adalah organ yang berfungsi sebagai penyaring dari berbagai hal yang kita konsumsi. Pada penderita diabetes itu sendiri, kadar gula yang harusnya tersaring di ginjal itu tidak tersaring, makanya biasanya gula yang ada di
pembuluh darah ini karena tidak tersaringnya di ginjal itu keluar melalui kencing, dan ini sebenarnya untuk ginjal itu sendiri tidak baik apabila dia berlebihan kadar gulanya, terjadi nefropati diabetik atau kegagalan fungsi ginjal itu sendiri. Terakhir yang keempat yaitu neuropati diabetik. Neuropati diabetik itu sendiri adalah gangguan saraf perifer menyebabkan luka pada ekstremitas bagian bawah. Itu disebabkan oleh karena tidak elastisnya pembuluh darah sehingga menyebabkan nutrisi untuk ke saraf pada bagian-bagian yang paling ujung dari tubuh kita, misalnya bagian kaki dan bagian tangan, itu nutrisinya itu kurang. Ketidakmampuan saraf untuk merasakan luka di daerah perifer atau karena kurangnya nutrisi di daerah perifer yaitu ujung kaki atau tangan, itu menyebabkan luka yang lama sembuh, sehingga di situ nanti akan terjadi gangren atau penumpukan dari bakteri, yang mana hal itu bisa membuat si penderita atau pasien ini luka, biasanya disebut dengan kaki diabetes. Misalnya pada kaki diabetes ini apabila infeksinya sudah tidak dapat ditangani atau terjadi gangren, itu biasanya lakukan tindakan pembersihan. Apabila pembersihan lukanya itu tidak berhasil, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu berupa amputasi. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita tidak terkena dari diabetes itu sendiri. Yang pertama yaitu makan makanan yang sehat, yaitu dengan mengkonsumsi lebih banyak sayur dan mengurangi konsumsi lemak, gula, dan makanan asin. Yang kedua, jaga kadar gula darah dengan cara melakukan pengecekan rutin minimal sebulan sekali. Biasanya pada penderita lansia ini dianjurkan untuk melakukan pengecekan tiap dilakukan posyandu lansia, yaitu biasanya pada tanggal-tanggal pertengahan bulan itu diadakan dari Puskesmas Sungai Cuka berupa pelayanan posyandu lansia. Jadi di sini kita melakukan pengecekan tiap bulan pada lansia, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kemudian yang ketiga, beraktivitas fisik secara teratur, misalnya olahraga. Jadi olahraga itu harus rutin dan teratur. Kalau misalnya ibu dan bapak-bapak melakukan olahraga, ya minimal seminggu itu 3 kali kalau bisa. Kalau tidak bisa, paling minimal itu seminggu 1 kali. Sebisa mungkin harus ada olahraga dalam seminggu. Kemudian pada penderita yang sudah didiagnosis diabetes, sebaiknya mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter atau petugas kesehatan yang ada di daerah Puskesmas Sungai Cuka. Kemudian pencegahannya itu waspada ketika ada gangguan kulit atau ada infeksi pada kulit, dan waspada jika terasa kesemutan pada daerah kaki atau tangan, rasa terbakar, rasa baal, hilangnya sensasi pada kaki, dan ada luka di sekitar kaki. Pada kondisi-kondisi ini kita harus segera melakukan pengecekan kadar gula darah dan segera melakukan pelaporan ke puskesmas terdekat, yang pada kesempatan kali ini yaitu di Puskesmas Sungai Cuka. Jadi jika ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan di Puskesmas Sungai Cuka. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan mata secara teratur. Pada penderita diabetes, pasien rentan terhadap penyakit kebutaan atau penyakit mata kabur. Jadi kalau misalnya sudah terasa matanya agak kabur, segeralah lakukan pemeriksaan di Puskesmas Sungai Cuka untuk dilakukan rujukan ke dokter spesialis mata agar diketahui penyebab dari mata kabur itu sendiri. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.